Baiklah teman-teman, kita lanjutkan kembali pembahasan kita tentang reaksi reversible, reaksi bolak-balik. Di antara parameter penting dalam reaksi bolak-balik adalah kondisi setimbangnya. Pada kondisi ini ada beberapa poin yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah tentang konstantanya, konstanta kesetimbangan. Bisa dituliskan dalam K saja atau KC kalau kemudian KC itu ditentukan dari data-data konsentrasi ya, KC biasanya, atau cukup KE menunjukkan konstanta equilibrium, kadang-kadang juga KP jika kemudian data yang digunakan adalah partial pressure. Nanti kita akan bahas di beberapa slide berikutnya, nanti di part berikutnya ya. Kemudian kalau kita bagaimana menentukan harga K ini? Harga K ini ditentukan dari data-data termodinamika. Nanti akan kita lihat pada slide berikutnya. Kemudian dari harga K ini atau KE, kita bisa menentukan berapa konversi setimbangnya. Berapa konversi setimbangnya menggunakan persamaan 1B ya. Persamaan 1B mana? Ya, 1B ya. Harga K-nya, kemudian kita 1B atau ya 1B ini ya. Ini hanya contoh 2C ini ya. Kemudian dari 1B ini kita bisa menentukan komposisi serta konversi ya saat setimbang. Kemudian ini komposisinya, kalau kita tadi reaksinya A plus B menjadi C plus D, ini adalah komposisinya saat setimbang. Konsentrasi C dan D saat setimbang, konsentrasi A dan B saat setimbang ya. A, E, B, E. Nah, kalau K-nya sudah diketahui ya. Kemudian kalau kita ingin menentukan konversinya, kita perlu membuat tabel stoichiometris, atau kalau sudah terbiasa ya tidak perlu dibuat, langsung ditentukan saja definisi dari C, CE, CDE-nya ya, kemudian CAE dan CBE-nya berdasarkan koefisien stoichiometrisnya ya. Baik, kita lihat sekarang konstanta kesetimbangan ya. Bagaimana kita menentukan konstanta kesetimbangan berdasarkan data termodinamika. Jadi kalau kita punya reaksi A plus B menjadi C plus D, konstanta laju reaksinya K1, konstanta lajunya K2 ke kiri, K1 kanan, maka nilai konstanta kesetimbangannya bisa dihitung dengan persamaan 3C ya. Persamaan 3C ini. Jadi persamaan 3C ini kita gunakan untuk menentukan berapa harga konstanta kesetimbangannya. KC sama dengan eksponensial atau E pangkat min delta G standar per RT. Nah, delta G standar ini kemudian dihitung dengan menggunakan persamaan 3A ya. Dengan 3A, yaitu ini perubahan energi bebas ya. Delta G ini ya data energi bebasnya produk dikurangi reaktan. Ini reaktan, ini produknya, masing-masing dikalikan dengan koefisien stoichiometrisnya PA. Produk dikurangi reaktan. Dimulai dari mana? Data-datanya G standar ini baik untuk reaktan maupun produknya ya. Ini diperoleh dari data termodinamikanya ya. Termodinamikanya nanti bisa dilihat di tabel ya, di tabel termodinamika ya, baik, kalau data itu sudah tersedia, maka kita bisa menghitung konstanta kesetimbangannya dengan mudah, yaitu persamaan 3C ya. Berikutnya Van Hoff equation. Jadi persamaan Van Hoff ini adalah persamaan yang digunakan untuk menentukan perubahan nilai konstanta kesetimbangan karena perubahan suhu. Persamaannya adalah persamaan 4A ini ya. Jadi D ln KC atau K saja atau KE per DT sama dengan delta HR per RT kuadrat ya. Persamaan ini menunjukkan bahwa berubahnya suhu akan merubah nilai konstanta kesetimbangannya.
Harus diingat di sini delta HR ini, delta H reaksi panas reaksi ini sama dengan delta HR standar plus delta CP T min T referensinya. Kalau kemudian delta CP-nya 0, ya delta CP-nya 0, maka kemudian delta HR-nya sama dengan delta HR standar. Sehingga persamaan 4 ini bisa ditulis menjadi D ln KC per dt sama dengan delta HR pangkat daripada standar ya. Ini berubahnya di sini ya, karena delta CP-nya 0. Ingat sekali lagi ini berlaku jika delta CP-nya 0. Kalau delta CP-nya tidak 0 ya tentu saja persamaan 4B ini tidak bisa digunakan. Kapan delta CP 0 itu ya biasanya untuk fase-fase cair gitu ya, biasanya fase-fase cair. Atau reaksi-reaksi yang antara reaktan produknya itu secara struktur tidak banyak berubah, reaksi isomerisasi begitu ya. Baik, kalau kemudian persamaan 4B ini kita integrasikan, kita integralkan ya, jadi dt-nya bawa ke sana, kemudian diintegralkan, integral ln KC tentunya adalah D ln KC, tentu saja hasilnya adalah ln KC, sehingga KC-nya sama dengan eksponensial delta HR pangkat pada standar dibagi RT. Jadi K pada T1, nilai K kesetimbangan itu sama dengan eksponensial minus delta HR per RT1 ya. Bagaimana kalau kemudian suhu itu berubah dari T1 menjadi T2? Bagaimana perubahan nilai konstanta kesetimbangannya? Bagaimana pergeseran konstanta kesetimbangan nilainya ketika suhunya berubah dari T1 ke T2 ya. Kalau suhu berubah, suhu reaksi ya dari T1 ke T2, maka hubungan antara K1 K2 konstanta kesetimbangannya dinyatakan dengan 4E ini. Ln K2 per K1 sama dengan delta HR standar kali seperti 1 min seperti. Hati-hati jangan kebalik ya ini. Kadang-kadang ini kebalik-balik seperti 2 min seperti 1. Hati-hati ya. Kemudian nilai K2-nya tentu saja sama dengan K1 eksponensial delta HR standar per R seperti 1 seperti itu ya. Inilah teman-teman bagaimana kita melihat perubahan suhu itu akan menggeser kesetimbangannya. Tentu saja nanti akan menggeser komposisi dan juga konversi saat setimbang. Baik, teman-teman sekalian, untuk reaksi reversibel ataupun reaksi searah sebenarnya, untuk reaksi fase gas, laju reaksi itu bisa dinyatakan sebagai fungsi konsentrasi dan juga fungsi tekanan parsial. Sudah pernah disinggung di lecture sebelumnya ya, lecture 8, silakan dilihat di sana ada rate law, kemudian rate law, kemudian ada fase gas ya. Bisa kita lihat ada nggak ya, coba kita lihat sebentar. Soalnya ada, coba kita lihat biar saudara ingat kembali. Ya, ini ada. Di lecture 8 ya, lecture 8 ya. Ya. Di fase liquid ya, kemudian kalau fase gas, nah ini ya. Ini saya kopikan kembali biar saudara mengingat kembali apa yang sudah kita bahas di lecture 8 ya. Ya. Ya, ini adalah rate law atau laju reaksi untuk fase gas ya, ya. Untuk mengingatkan kembali, kita bisa menyatakan dalam laju reaksi sebagai fungsi konsentrasi ada 1 kali KCA, ada 2 KCA kuadrat. Tapi untuk fase gas bisa juga dinyatakan dalam bentuk pressure ya. Jadi ada KPA kuadrat, KPA PB ya. Ini adalah untuk reaksi fase gas di mana P adalah partial pressure atau tekanan parsial, tekanan bagian. Maka di sini kalau kita ingin menyatakan dalam tekanan parsial, maka kita
untuk simplify kita menggunakan asumsi gas ideal di mana PV sama dengan nRT. P adalah tekanan parsial. Kalau komponen I berarti PI, NI adalah molnya I. Jadi tekanan parsial I kali volume sama dengan molnya I kali RT. Kalau kemudian V-nya kita bawa ke sebelah kanan jadi seper, NI per V adalah mol dibagi volume, jadi konsentrasi, jadilah persamaan 5. PI sama dengan CI RT. Jadi hubungan antara pressure dan CI konsentrasi. Itu persamaan 5P ini ya. PI sama dengan CI kali RT. Sementara PI sendiri tekanan parsial itu adalah mol fraksinya I kali tekanan totalnya. Mol fraksi itu berarti molnya I per mol total, persamaan 5C. Nah, kita akan lihat bagaimana kita menggunakan persamaan ini. Kita akan lihat lebih jauh ya. Baik, untuk reaksi reversibel ya, reaksi reversibel A plus B menjadi C plus D ya. Maka KC konstanta kesetimbangan atau KE ya. Kita gunakan KC karena di sini untuk konsentrasi. KC sama dengan seperti yang sudah kita bahas di part sebelumnya, itu sama dengan produknya ya, konsentrasi C, konsentrasi D pangkat masing-masing koefisien reaksinya dibagi dengan reaktannya, konsentrasi reaktannya. Itu CA, CB pangkat 6. Sementara kalau KP konstanta kesetimbangan tapi dinyatakan dalam tekanan parsial, tentu saja tekanan parsialnya produk, tekanan parsial C, tekanan parsial D dibagi tekanan parsial reaktan A dan B masing-masing dipangkatkan dengan koefisien stoichiometrisnya masing-masing ya. Apa hubungan antara KC dan KP ya? Bagaimana hubungan antara KC dan KP ini? Kalau kita melihat ini kita hapus dulu ya biar tidak terlalu biar lebih ya. Kalau kita lihat persamaan KC, jadi konstanta kesetimbangan dalam bentuk konsentrasi ya, seperti ini. Dan tadi definisi tekanan parsial tadi adalah PI sama dengan apa tadi? CI RT ya, CI RT. Maka kemudian kita bisa mengganti CI sama dengan PI per RT kan begitu ya. CI sama dengan PI per RT. Tekanan dibagi dengan RT ya. RT. Ya. Sehingga di sini konsentrasi C bisa kita ganti dengan tekanan C dibagi RT, tekanan parsial C dibagi RT. Konsentrasi D bisa ganti dengan tekanan parsial D dibagi RT pangkat D. Begitu seterusnya ya. Kita kasih warna yang lain biar lebih mudah diamati. Itu untuk reaktan A, konsentrasi A dinyatakan dengan tekanan parsial A dibagi RT. Tekanan parsial B diganti dengan RT. Sehingga kita atur penulisannya menjadi P tekanan parsial C per tekanan parsial D dibagi tekanan parsial A dan B pangkat koefisien stoichiometris masing-masing dikalikan RT. Artinya tentu saja pangkat A plus B minus C plus D. Atau ditulis menjadi KC sama dengan KP kali RT pangkat minus delta N, di mana delta N-nya adalah D plus C dikurangi A per B. Jadi persamaan 5H ini menunjukkan korelasi antara KC dan P atau konstanta kesetimbangan dalam bentuk tekanan parsial itu sama dengan konstanta kesetimbangan dalam bentuk konsentrasi dikalikan dengan RT pangkat delta N, di mana delta N-nya adalah D plus C dikurangi A min B. Baik, kita lihat contoh sederhana. Ya, contoh 2 ya. N2 nitrogen plus hidrogen jadi NH3 bukan amonia NH3 ya. Maka KC-nya
Kalau kita mendefinisikan KC ya mudah saja. Ini karena produknya adalah gas amonia, ya, gas amonia, maka kita nyatakan konsentrasinya adalah CnH3 pangkat 2 karena di sini koefisiennya 2 dikalikan konsentrasi N2 dan H2 pangkat 3 ya. Sementara Kp-nya adalah ya tekanan parsial NH3 pangkat 2, tekanan parsial N2, tekanan. Korelasi antara keduanya seperti tadi, Kc sama dengan Kp ya, kali RT pangkat delta N. Delta N tadi adalah, kalau di sini 2 dikurangi minus delta N ya, minus delta N. 2 dikurangi 3 dikurangi 1 minus 2, minus 2 kali minus 2 sama dengan 2. Ya. Kc sama dengan Kp ya, ini pangkat minus delta N ya. Demikian teman-teman untuk part kedua ini saya kira masih sederhana dan kita akan lanjutkan nanti di part berikutnya, di part 3 kita akan membahas contoh-contoh sederhana.